والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت. Waalaikumsalam. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat yang terbaik kita nikmati, sekaligus mensyukuri dari berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seiring dengan perjalanan waktu sampailah kita pada bulan Muharram. Bulan Muharram ini adalah bulan yang dijadikan awal tahun Hijriah oleh Khalifah Umar bin Khattab. Bulan Muharram ini adalah bulan untuk bisa memberikan berbagai kebaikan kepada kita. Cuma apakah kita mau berubah lebih baik atau tidak? Di bulan ini pula sekaligus pada bulan Muharram pada tanggal 10 insya Allah besok. Banyak kejadian-kejadian yang ada pada bulan Muharram pada tanggal 10 Muharram tersebut. Di antaranya adalah Hadatsana al-Hakim Abul Hasan ala Ibn Husain Asy-Syururi. Hadatsana Abu Ja'far ilal akhil qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shoma yauma Asyura minal Muharram atahullahu ta'ala sawaba asratu alaf malak wa mi'atus syahid. Siapa yang berpuasa pada tanggal 10 Muharram besok,
Allah memberikan kepadanya pahala sebanyak 10.000 amalan malaikat dan 100 orang syahid. Wa man shoma yauma asyura minal muharram atahullahu sawaba 10.000 hajan wa mu'tamar. Siapa yang berpuasa pada tanggal 10 Muharram, Allah akan memberikan pahala 10.000 orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Waman masahabiyadi ala ra'si yatim yauma asyura rafa Allah ta'ala lahu bikulli sya'rah darajah. Dan siapa yang mengusap dengan tangannya kepala seorang anak yatim, Allah akan mengangkat derajatnya likuli sya'ratin darajah. Setiap satu rambutnya itu 1 derajat. Nah, kalau pengen tahu berapa derajatnya, hitung rambut anak yatim itu. Ini beberapa riwayat, masih banyak penjelasannya kaitannya dengan keutamaan di bulan Muharram pada tanggal 10 Muharram. Sudah tentu kita upayakan besok berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Ya, pahalanya sangat banyak. Di riwayat hadis yang lain, diampuni dosanya setahun yang lalu. Di bulan Muharram inilah akhirnya kita menjadi orang yang mulia. Karena kita mengambil kesempatan melakukan kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Muharram ini. Dan di bulan Muharram ini pula tonggak perjalanan kehidupan Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Hijrah dipahami secara fisik adalah pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini antum yang tinggal di klaster sini, ini muhajirin semua nih. Ada orang Cipete yang tinggal di sini. Orang Pelawat ada nggak? Nggak ada ya. Semua muhajirin. Ketika hijrah dari kampung antum ke Tangerang ini, waktu itu niatnya apa? Nggak usah dijawab, nggak usah. Karena proses hijrah ini ada nilai hadis yang antum kenal yang innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratu ilallah ilal akhir. Itu peristiwa hijrahnya adalah bukan karena taat kepada Rasulullah. Jadi hijrah dari Makkah itu bukan karena niatnya bukan karena taat mengikuti Rasulullah. Apa niatnya dia hijrah? Dalam riwayat itu. Niatnya hijrah kebetulan calon istrinya hijrah. Calon istrinya hijrah dari Makkah ke Madinah. Akhirnya dia hijrah lah. Hijrah ke Madinah karena gara-gara calon istrinya. Dapat nggak istrinya di Madinah? Dapat. Cuma pahalanya yang nggak dapat. Karena niatnya hijrah bukan taat kepada Rasulullah. Jadi ketika antum berangkat dari rumah menuju Tangerang, hijrahnya cuma mau cari duit, dapat duitnya. Ya, mudah-mudahan dapat duitnya. Tapi pahalanya belum tentu dapat. Karena niatnya memang cuma mau cari duit. Di kampung susah cari duit kira-kira. Mending pindah ke Tangerang atau kemana lah. Nah, itu riwayatnya terjadi pada seorang yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Dia hijrah karena calon istrinya hijrah. Faman kanat hijratuhu rasuluhu. Tapi ketika dia hijrah karena seorang perempuan, dapat perempuannya. Tapi bukan lillahi war rasul. Maka sekarang kalau Bapak dulu niatnya nyari duit, rubah sekarang. Karena niat itu bisa dirubah. Riwayat inilah yang memberikan satu model cara hidup manusia.
dalam setiap langkah untuk melakukan apapun supaya diniatkan dengan dalil innamal a'malu bin niyat. Ini menjadi satu dorongan besar dari apa yang akan kita lakukan. Karena kalau sudah kita bicara cari ridho Allah, melakukan sesuai dengan perintah Allah, tidak akan kecewa. Tapi kalau mencarinya bukan karena Allah, jangankan nggak dapat, dapat aja masih kecewa. Ya, dapatnya segini doang. Tapi kalau sudah bahwa apa yang kita lakukan ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua akan menjadi kenikmatan. Maka jangan sampai untuk baca sholawat sekedar dapat harta. Terlalu murah. Ya, kita berzikir sebanyak-banyaknya sekedar untuk mendapatkan dunia. Nah, maka di bulan Muharram ini pelajaran yang terbesar untuk menjadikan kita manusia mulia adalah dalam beraktivitas jangan salah niat. Sebagaimana hijrah tadi adalah dia niatnya hijrah hanya untuk seorang perempuan. Alhamdulillah dapat. Ini masalahnya begitu seorang perempuan gak dapat. Tekornya banyak. Nah, maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Ramadan ini, di bulan Muharram inilah kita berupaya untuk hijrah. Hijrah itu pindah. Sudah tentu la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah Makkah dikuasai. Lalu apa yang menjadi hijrah kita sekarang? Hijrah kita sekarang adalah meninggalkan amalan-amalan buruk, meninggalkan amalan-amalan maksiat menuju amalan-amalan yang soleh. Meningkatkan amalan yang sudah baik menuju yang lebih baik. Bahkan yang terbaik. Bahkan yang terbaik. Karena apa yang Allah jadikan di dunia ini itu sebagai ujiannya, dan ujian itulah sebetulnya adalah untuk menguji. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami jadikan apa yang di muka bumi ini dengan segala keindahannya linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Untuk menguji mereka, apakah mereka masih sanggup nggak melakukan yang terbaik? Ahsan. Apa yang Allah ciptakan di dunia ini dengan segala keindahannya, itu adalah menguji kita. Apakah kita sanggup melakukan yang terbaik? Ahsan kalimat. Bukan sekedar baik. Kalau dalam bahasa Inggris the best. Good, better, the best. Kita ini dianjurkan untuk menikmati segala apa yang Allah ciptakan di dunia ini dengan segala keindahannya agar kita konsisten melakukan amaliyah yang terbaik. Bukan sekedar baik, tapi yang terbaik. Nah, makanya hijrah ini adalah bagian dari proses hidup kita. Sekarang saya tanya, Pak, orang berpindah, tadinya demen maksiat. Terus sekarang dia mau berbuat baik.
lebih mudah berubah ke baik atau sulit meninggalkan maksiat? Kira-kira mana? Kita senang maksiat. Wah, ini kalau sebutlah koruptor lah, korupsi lah. Tapi koruptornya nggak ketangkep-tangkep nih, enggak. Ya. Pokoknya setiap korupsi dia nggak ketangkep. Sukses terus korupsinya. Lalu untuk meninggalkan tidak melakukan korupsi dengan korupsi, mana yang lebih mudah? Korupsi terus. Rumusnya adalah meninggalkan keburukan menuju kebaikan lebih mudah. Meninggalkan keburukan menuju kebaikan lebih mudah daripada sabar melakukan maksiat. Apa kata Rasulullah dalam hadis qudsinya? As-sabru lakum ala ta'ati aisar lakum minas sabri alal maksiyah. Kesabaran kamu pindah untuk taat kepada Allah itu lebih mudah daripada kamu sabar tetap melakukan maksiat. Jadi untuk bangun subuh dengan tidur terus gampangan mana? Yang ada dalam bayangan kita gampangan tidur terus gitu ya. Karena ketika kita melakukan sesuatu itu kan mestinya menikmati. Apa yang kita lakukan itu menikmati apa yang kita lakukan. Nah, maka hijrah ini memberikan satu model hidup pada kita berubah menuju kepada yang lebih baik. Itu lebih mudah. Atau dengan kata lain, melakukan kebaikan itu lebih mudah daripada melakukan maksiat. Saya kasih contoh. Melakukan kebaikan lebih mudah daripada melakukan maksiat. Mudah-mudahan contoh ini belum pernah saya sampaikan di sini. Bapak berjalan dengan seorang perempuan. Dengan seorang perempuan. Tapi itu bukan istri Bapak. Ya. Bapak berjalan dengan seorang perempuan, tapi itu bukan istri Bapak. Tapi Bapak berjalan dengan 3 seorang perempuan, tapi itu istri Bapak semua. Mana yang lebih aman? Ya, contohnya agak ekstrim nih Ustaz nih. Maksud saya supaya kita paham melakukan kebaikan itu tetap lebih mudah. Kan sekarang orang melakukan keburukan seolah-olah lebih mudah. Antara Bapak bagiin duit sama mencuri duit, enak gampangan mana? Jadi yang harus ada di pikiran kita adalah begitu mudah kita mau melakukan kebaikan. Karena sementara ini orang berubah susah. Saya nggak bisa bangun subuh, Ustaz. Berat bangun subuh. Ya karena memang mau melakukan kebaikan itu berbeda tantangannya dengan melakukan keburukan. Ada orang begitu royal kepada orang lain. Begitu mudah dia mentraktir orang lain. Tapi begitu diminta sedekah, beratnya luar biasa. Dan maka hijrah ini memberikan satu model hidup kepada kita. Kita harus berubah. Makanya untuk berubah ini banyak faktornya. Ini kan yang hadir ini di atas umur berapa yang hadir? Ya memang secara psikologis ada
Makanya anak-anak muda rada susah ke masjid itu. Yang lebih parah lagi kata anak muda, mau diajak tuaan kagak ke masjid. Nah, itu. Karena memang ada hadis itu, ada rajulun syabun muta'alliqun bil masajid. Seorang anak muda yang sudah asyik di masjid, itu akan mendapat perlindungan nanti di hari kiamat. Kalau orang tua demen ke masjid, mau kemana lagi ente? Nggak menarik sebetulnya. Kita udah tua-tua ini baru bahasanya ke masjid setelah pensiun. Masih bagus juga sih tetap. Cuma enggak tertarik. Karena Rasul mengatakan syabun qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Seorang anak muda yang dia sudah demen ke masjid. Itu dikatakan yauma la dzilla illa dzilluh, nanti di hari kiamat dia akan mendapatkan perlindungan. Makanya kalau yang tua-tua baru ke masjid ini tetap masih bingung malaikatnya gimana nanti. Ya makanya terus kita berusaha untuk menunjukkan kesungguhan dalam ibadah. Pertanyaannya kira-kira kita ini ibadah udah sungguh-sungguh apa belum? Nggak usah dijawab juga, nggak usah. Apa buktinya kalau kita ibadah itu sungguh-sungguh? Di dalam sholat itu ada tahiyatul masjid, ada qobliyah, ada ba'diyah. Kalau itu kita lakukan, itu minimal baru kelihatan sungguh-sungguhnya. Itu pun kebetulan aja. Mau ada proyek nih. Sehingga rajin ke masjid. Rasulullah dalam riwayatnya kakinya bengkak karena melakukan sholat qiyamul lail. Sampai istrinya Aisyah protes, sebut saja protes bahasa saya. Kata Aisyah, ya Rasulullah, dosa engkau itu sudah diampuni yang lalu dan yang akan datang. Kok ibadah sampai segitunya gitu? Kan mestinya kalau dosa sudah diampuni, kita santai nggak ibadah? Santai aja, ngambak kudu sampai bengkak-bengkak segala. Tapi justru jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah ditegur oleh Aisyah, justru karena dosa saya sudah diampuni, saya bersyukur. Dibalik kalimatnya ya. Karena dosa saya sudah diampuni, saya bersyukur. Nah, bersyukur inilah di bulan Muharram ini kita jadikan satu model hidup. Kalau Bapak sudah umur 50, 60, sudah banyak enaknya, sudah ngalamin kagak enaknya. Kira-kira begitu ya? Ya. Sudah banyak mengalami perjalanan, kalau udah kata orang tuh udah banyak makan garam. Pertanyaannya, dari perjalanan hidup itu, mana yang lebih banyak? Nikmat atau tidak nikmat? Maka ketika kita mengatakan sudah tentu nikmat lebih banyak, bukti yang lebih konkret antara sakit sama sehat, banyakan mana? Sehat. Berarti disitulah kita harus bersyukur. Kalau dosa sih nggak usah dibicarakan, nah memang kalau dosa udah banyak banget dosa kita dah. Ya. Tapi Rasulullah dosanya sudah diampuni masa yang lalu dan masa yang akan datang. Tapi ibadahnya lebih serius. Ibadahnya lebih serius sampai Aisyah tadi protes. Sampai kakinya bengkak. Kalau kita belum mulai udah bengkak duluan. Nah maka Bapak hadirin sekalian, di bulan Muharram yang supaya kita mulia ini, jadikanlah bulan ini hijrah. Menuju yang lebih baik.
Jadi jangan sampai perjalanan waktu ini tidak kita gunakan untuk melakukan kebaikan dengan maksimal. Hadis qudsi menyatakan, ya ibna Adam, la takun mimman yuqassiru taubah wa yatulul amal wa yarjul akhirah bi ghairi amal. Hai anak Adam, jangan kamu menyepelekan taubat. Jangan menganggap waktu kita ini masih lama. Sudah, tinggalkan. Tinggalkan keburukan, berubah melakukan kebaikan. Sudah Ustaz, saya sudah tinggalkan apa yang saya kerjakan dulu. Berarti insya Allah sudah berubah menuju yang lebih baik. Nah, jangan menganggap waktu kita ini masih panjang sehingga kita menyepelekan, meremehkan kapan kita mau menjadi orang baik. Wayatulul amal. Bahkan terus kita berangan-angan. Ingin ini, ingin itu, dan lain sebagainya urusan dunia. Tapi di akhirat juga menganggap Allah juga tahu. Kalau saya ini banyak keliru, banyak dosa. Allah juga tahu, nanti saya diampuni dosanya. Tapi amalnya tetap tidak berubah menjadi amal yang baik. Maka kemuliaan kita di bulan Muharram ini adalah dengan cara meningkatkan amal-amal baik kita. Jadi kalau kita sudah melakukan, saya sudah sholat Ustaz, oke. Jam berapa yang sholat zuhur? Jam 2. Boleh nggak? Boleh. Ya, jangan dibilang nggak boleh, boleh. Cuma tingkatkan, karena dalam sholat itu ada tahiyatul masjid, ada qobliyah, ada ba'diyah. Bapak kalau sholat jam 2, qobliyah apa enggak? Bapak sholat duhur nih jam 2. Kira-kira qobliyah apa enggak? Kecil kemungkinan. Ba'diyah? Apalagi. Nah maka mensyukuri dari berbagai nikmat yang ada pada kita dan agar kita menjadi mulia di tahun yang baru ini, tahun 1447. Ada orang yang ngomong kalau tahun baru Islam mah sepi, beda dengan tahun baru masih. Iya memang sepi. Karena kita semua sedang bermuhasabah. Tidak dengan ramai-ramai. Ya memang harus sepi. Karena kita berpikir dengan apa yang akan kita lakukan. Bermuhasabah. Menyadarkan diri kita ini tahun sudah baru lagi. Tapi jiwanya masih lama. Tahun sudah baru lagi, apa yang akan kita lakukan berikutnya? Maka ada beberapa proses untuk kita bisa bermuhasabah. Di antaranya jelaskan dengan musyarratah. Bapak ini hidup ini harus menetapkan syarat. Saya kasih contoh syaratnya. Kalau hari ini subuh kesiangan, Bapak kasih syarat, tidak boleh ngopi 2 hari. Kalau yang demen ngopi. Supaya hidup ini kita sadarkan dalam bentuk perubahan. Yang bisa jadi akhirnya kita juga menghukum diri kita. Ada dalam muhasabah ini dengan cara menghukum diri. Umar bin Khattab ketika dia ngontrol kebun kurmanya, ketinggalan sholat asar berjamaah. Dia punya kebun kurma, ya, lalu dia
kontrol kebun kurmanya, keluar dari kebun kurma itu dia ketinggalan sholat asarnya berjamaah. Dia menghukum dirinya dengan apa? Kebun kurmanya disodakohkan. Gara-gara ngontrol kebun kurma, sholat berjamaah ketinggalan. Berarti yang menghalangi sholat berjamaah dia apa? Kebun kurma. Diserahkan. Kenapa Nabi Ibrahim itu diuji oleh Allah untuk menyembelih Ismail? Jangan-jangan perintah Allah kepada Nabi Ibrahim dia tidak lakukan. Karena dia lebih cinta kepada Ismail. Ternyata dilakukan. Maka untuk meningkatkan kualitas kita sebagai manusia agar mulia, apa yang menghalangi kita untuk taat kepada Allah? Karena tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk taat kepada Allah. Walaupun faktanya banyak yang menghalangi kita. Mungkin hanya segelas kopi menghalangi kita untuk buru-buru datang ke masjid. Baru ngaduk kopi, adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak tinggalin kopi atau Bapak nikmati kopi? Apalagi rokok sudah dinyalain. Nah, kira-kira. Gitu ya. Ya. Kalau makan dalilnya ada kalau makan. Kalau ngopi nggak ada. Ya, apalagi rokok. Kalau makan dalilnya ada. Kalau hidangan sudah disiapkan, ya, lebih baik makan dulu baru sholat. Cuma hidangan udah disiapkan dari pagi sama nasi padang itu. Ya. Itu contoh saja, Pak. Ya. Kita harus berani mengoreksi diri kita apa yang menghalangi kita untuk bersegera taat kepada Allah. Makanya orang bangun subuh ini rada susah. Tapi masyru'. Kenapa ente nggak bangun subuh? Ketiduran, Ustaz. Ketiduran tuh boleh nggak? Boleh, cuma masalahnya setiap hari. Kalau ketiduran itu sekali-sekali. Kalau memang ketiduran masyru', karena orang tidur itu bebas hukum. Tidur, lupa, gila. Bapak pilih yang mana yang entengan? Supaya bebas hukum. Jadi kalau orang posisinya dia tidur, lupa sama gila. Bebas hukum. Enggak terkena hukum. Rufi'al qalam. Tidak dicatat oleh malaikat ketika kita dalam posisi 3 itu. Tapi kalau tidak dalam posisi ini, ketika ada perintah Allah, apa alasan kita? Sehingga kita tidak bersegera menjawab perintah Allah. Ibadah dan muamalah itu sebetulnya ketika terjadi kontradiksi, Pak, mana yang didahulukan? Ibadah dan muamalah ketika terjadi satu waktu harus melakukan salah satunya. Mana yang harus didahulukan? Ibadah apa muamalah? Muamalah. Bapak mau berangkat ke masjid, mau sholat jamaah, mau ibadah. Terus ada orang yang teriak tenggelam tuh di rawa. Ya, Bapak ke masjid dulu apa nolongin orang tenggelam dulu? Saya mau ibadah, mau berjamaah, ntar ya.
Pulang berjamaah baru saya tolongin. Dalam keadaan tertentu, Pak. Ternyata muamalah itu didahulukan. Tapi harus arif. Muamalah yang seperti apa yang bisa mengalahkan ibadah? Tidak semua kasus muamalah. Ada orang bertanya, Ustadz, kita sedang rapat. Sebutlah rapat membicarakan negara mau hancur lah, kira-kira gitu, kira-kira gampangnya. Lalu terdengar suara adzan. Kira-kira rapat kita berhentiin apa lanjut? Pertanyaannya, rapat kalau diberhentikan itu apa akibatnya? Kalau dilanjutkan, apa akibatnya? Ini urusan muamalah ya. Tapi ketika seorang dokter yang sedang mengoperasi pasiennya, ya, ini hari Jumat lagi nih, hari Jumat dah, sudah mendekati waktu Jumat, dokter sedang mengoperasi pasiennya. Ketika waktu Jumat datang, kata dokter, saya sholat Jumat dulu. Seolah-olah mendahulukan ibadah. Dalam kasus seperti ini, tetap dilanjutkan urusan muamalah. Dan dia tidak ikut sholat Jumat, nanti sholat duhur. Sekarang masalahnya kita dalam kondisi aman. Duduk-duduk, ngobrol gitu kan ya. Lalu adzan. Kita lanjutkan ngobrolnya. Nah, jadi untuk hijrah kita harus betul-betul memahami mana yang harus kita dahulukan ketika tadi. Sebut saja ini contohnya sholat dulu dah. Yang ini terjadi setiap hari kan. Ya. Kecuali subuh. Karena apa tadi? Karena lagi tidur masalahnya. Itu sudah bebas hukum. Kalau kasus-kasus yang lain di luar itu, kita tidak bisa meninggalkannya ibadah, kecuali muamalahnya itu memang lebih penting atau tidak mungkin ditinggalkan. Cuma ada contoh yang ekstrim Pak. Tapi secara hukum sih sah saja. Terdengar suara adzan, tapi bini bapak pengen dikelonin. Bangun apa ngelonin? Ayo, Bu. Kata ibu ngelonin. Kalau ngelonin wajib, kalau jamaah kan sunnah. Cuma jangan tiap hari sudah tentu. Maksud saya adalah memahami antara ibadah dan muamalah ini memang harus arif. Satu sisi kita tidak boleh mementingkan urusan ibadah-ibadah, tapi urusan muamalahnya hilang. Apalagi ibadahnya hanya untuk diri sendiri. Nah, maka hijrah ini menjadi satu model harus kita kuatkan. Minimal diniatkan dulu, Pak. Ya. Karena niatul mar'i khairun min amalihi. Karena niat itu lebih utama daripada mengamalkannya. Jadi ada kisah begini. Ya, ada berpendapat orang kerja di bank itu riba. Pernah dengar itu? Ya. Sehingga dia akhirnya meninggalkan kerja di bank itu. Karena riba. Begitu dia meninggalkan kerja di bank itu, ternyata hidupnya lebih sengsara. Lebih sulit dia.
Padahal sebetulnya itu masih khilaf. Masih berbeda pendapat. Kalau memang Bapak merasakan betul memang ada hawa saya merasakan riba, tapi minimal diniatkan saya mau tinggalkan ini. Tapi dengan proses. Kan tadi ada orang itu yang susah. Susah meninggalkan maksiat. Karena ternyata meninggal maksiat lebih susah daripada mau melakukan kebaikan. Kalau sudah statusnya jelas, haram, ya. Maka itu harus ditinggalkan. Tapi kalau masih khilaf, kita masih bisa memilih, paling tidak diniatkan dulu. Agar apa? Agar muamalah ini, ya, agar muamalah ini kan sebetulnya untuk menguatkan ibadah. Perhatikan Pak ya. Aktivitas kita muamalah itu sebetulnya dalam rangka menguatkan ibadah. Jangan muamalah mengalahkan ibadah. Atau dengan kalimat yang lain, muamalah yang kita lakukan ini adalah proses lebih dekat kepada Allah. Mestinya kan semakin jabatannya tinggi, ya, fasilitasnya luar biasa, seharusnya lebih dekat kepada Allah. Itu mestinya dijadikan rumus seperti itu. Jangan fasilitas Allah berikan kepada kita banyak, tapi kita semakin jauh dengan Allah. Kalau kita kaitkan, saya contohkan tadi Rasulullah yatafattar qadamaihi, kakinya bengkak, padahal fasilitasnya sudah luar biasa. Mestinya fasilitas yang luar biasa itu ya sudah, santai aja. Ternyata lebih merasakan harus dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bisa jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenikmatan hidup kita ini tidak ditambah oleh Allah. Karena kenikmatan yang sudah diberikan kepada kita, kita kurang pandai mensyukurinya. Karena memang kata Allah dalam firman-Nya, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit hambaku yang pandai bersyukur. Qalil. Ini kalau kita segini nih, yang bersyukurnya qalil. Jadi kalau ada 30, mungkin yang bersyukurnya cuma 2 orang doang. Jadi kalau umat sebanyak yang ada yang hidup ini, qalil mereka yang bersyukur. Maka mudah-mudahan kita masuk golongan yang sedikit. Ya. Kita masuk golongan yang sedikit. Karena yang sedikit itu golongan yang bersyukur. Ini yang ngaji dikit apa banyak? Dikit dengan warga Italia yang ada. Berarti kita alhamdulillah masuk golongan yang sedikit. Mudah-mudahan golongannya sedikit tapi duitnya banyak kan. Cuma jarang. Iya. Ya. Maka hijrah inilah satu model yang harus kita niatkan bersama. Ya, karena bagaimanapun ketika kita merubah menuju kebaikan itu, ya, itu perlu kesabaran. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkan kesabaran dan bersiap-siap menghadapi hal yang belum diperhitungkan. Mau berubah itu mesti ada resiko.
Ya, mau berubah itu ada resiko. Apalagi tuh lagi rapat, coba, nih mau sholat berhenti dulu. Lu kayak ustadz aja lu. Ya. Makanya pejabat membuat surat, kalau sudah adzan datang berhenti aktivitas. Masya Allah. Yang demen sama yang gak kedemen banyakan mana tuh kira-kira Pak? Ya. Begitulah. Sekarang kita tidak ada urusan dengan orang lain, urusan dengan diri kita saja. Itu pun masih ribut kita, masih berantem dalam diri kita. Makanya tadi, berani nggak kita ketika kita meninggalkan kebaikan, kita menghukum diri kita, sebagaimana Umar tadi. Gara-gara, ya, yang disenanginya itu dibuang. Dikorbankan kalau dalam bahasa penyembelihan Ibrahim terhadap Ismail. Korbankan yang akan menghalangi untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, ini sebetulnya ada rahasia ini. Tapi rahasia ini tidak boleh dirahasiakan. Terutama buat ibu-ibu. Bu, dengerin Bu. Di bulan Muharram ini, dan pada tanggal 10 Muharram ini, kata Rasulullah, man wassa'a ala iyalihi yauma asyura wassa'allahu alaihi sa'irasana. Qala Sufyan jazainahu fawajnahu kadzalika. Kata Rasulullah, Bu. Pak, kata Rasulullah nih ya. Ya. Cuma karena ada ibu-ibu apa boleh buat. Cuma tahu ibu-ibu udah tahu apa belum? Atau bapak-bapak udah. Kata Rasulullah, siapa yang di 10 Muharram ini suaminya melapangkan rezeki buat keluarganya, Allah akan lapangkan rezekinya selama perjalanan 1 tahun. Misalkan ibu kalau dikasih duit sama suami sebulan misalkan 10 juta. Pernah Bu? Ya 10 juta pernah lah kira-kira gitu. Ya. Nah di bulan Muharram ini itu ditambah oleh suaminya 11 juta lah kira-kira. Itu rezekinya akan Allah berikan dalam sepanjang perjalanan tahun. Ini masalahnya nih ibu-ibu kalau suaminya ada ntar ditegur di rumah. Kalau nggak ada, ya Bu, kalau nggak ada suaminya suruh temuin saya aja. Karena kalau ibu yang ngomong pasti dibilang bohong. Ya. Ini adalah pesan Rasulullah. Karena memang Kak, untuk mendapatkan kebaikan kita harus melakukan kebaikan. Mancing di rawa sini dengan mancing di laut beda nggak umpannya? Beda ya. Kalau pengen ikan yang besar berarti umpannya harus besar. Kira-kira begitu. Ya. Pengen ikan gede tapi pancingnya kecil, umpannya kecil nggak dapat. Nah, di bulan Muharram ini kaitannya pada tanggal 10 Muharram, man wasa'a ala iyalihi yauma asyura wasa'allahu alaihi sa'irusana. Siapa yang meluaskan, melapangkan untuk kebutuhan keluarganya pada tanggal 10 Hijriah, 10 Muharram ini, Allah akan lapangkan rezekinya sepanjang tahun. Kata Ibnu Sufyan, qala Sufyan jazainahu fawajadnahu kadzalika. Aku sudah melakukan ini dan aku mengalami kebenaran hadis ini. Senang nggak Bu? Senang nggak sama hadis ini? Oh, senang banget. Kalau perlu 10 Muharram tiap hari. Ini adalah pesan yang bisa kita dapatkan dari apa yang terjadi pada bulan Muharram ini. Nah maka sebetulnya puasa di 10 Muharram ini ketika Rasulullah ke
dari Mekah ke Madinah, orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram itu. Kenapa mereka berpuasa? Mereka memuliakan Nabi Musa karena berhasil menenggelamkan Fir'aun. Kata Rasulullah, kita yang lebih utama untuk berpuasa. Maka Rasulullah menganjurkan, namanya sunnah hamiyah. Kalau begitu tahun depan nanti kita puasanya jangan tanggal 10 saja. Supaya beda dengan orang Yahudi. Kita puasanya tanggal 9 dan 10. Ada yang berpendapat tanggal 10 dan tanggal 11. Kalau Bapak sekarang belum puasa, ya, tidak apa-apa. Tapi pokoknya besok jangan sampai tidak puasa. Usahakan besok berpuasa. Untuk yukhaliful Yahud, berarti puasanya besok dan hari Senin. Kalau hari ini sudah puasa, alhamdulillah. Saya hari ini belum puasa karena ada kondangan. Iya, masa kondangan kita pengajian ada kondangan, kata istri saya besok ada kondangan Pak ini. Ya udah kalau gitu puasanya besok aja Minggu dan Senin. Itu dari sisi ibadah. Dari sisi kita untuk meningkatkan kemuliaan kita, kita harus hijrah. Pastikan sholat kita ini mendapatkan tahiyatul masjid, qobliyah dan ba'diyah. Pastikan setiap hari kita bisa bersedekah. Walaupun 1000. Ya kan? Walaupun 1000. Karena malaikat selalu berdoa terhadap orang yang bersedekah. Nah, tetap kembali kepada kita. Seberapa kita mampu mau merubah. Saya biasanya sholat zuhur jam 2 Ustadz. Ya sudah minimal naikin jam 1 dah. Terus yang akhirnya bisa berjamaah. Dan begitu berikutnya. Saya kira ini yang bisa sampaikan pada hari ini. Jadi menikmati hijrah ini adalah memberikan satu model kepada kita supaya kita mau hijrah, mau berubah. Minimal niat dulu dah, ya. Niat dulu, saya mau berubah. Cuma sementara ini kan banyak alasannya. Saya nggak bisa sholat subuh berjamaah karena harus ke kantor jam sekian. Kalau nggak macet, oke, lakukan saja dulu itu. Tapi harus merasakan dalam pikiran dan hati ingin menikmati sholat subuh berjamaah. Jadi ke kantor nanti habis sholat subuh berjamaah baru berangkat. Mudah-mudahan Allah akan berikan jalan nanti. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Kalau kita sudah berupaya, berkeinginan, lalu kita terus mohon kepada Allah, nanti Allah akan kasih jalan. Ini masalahnya keinginannya kagak ada. Saya pernah bilang, ini yang nggak bangun subuh ini coba tanya, apakah semua memang mereka kesiangan, apa memang nggak niat ke masjid? Coba Bapak tanya nih, Pak RW itu apa ngadain apa? Kuesioner. Ya, kuesioner kepada beberapa orang yang nggak pernah ke masjid, sebutnya ente nggak ke masjid memang nggak ada keinginan atau apa? Saya ada keinginan, cuma kesiangan terus. Tidak apa-apa, biarin aja dulu. Ya, ini masalahnya ada yang nggak punya keinginan. Udah ogah aja dia bangun subuh. Nah, kira-kira itu. Maka kembali kepada kita. Apa yang mau kita lakukan? Dari apa yang sudah kita lakukan, kita niatkan untuk melakukan yang lebih baik, bahkan terbaik. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hmm. Ibu-ibu dulu Bu, kasih ilmu sama saya tadi kira-kira gimana? Amin ya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam.